Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahu azim. Ikhwatu iman rahimakumullah, para kader pelopor di wilayah BPC 6 dan sekitarnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah pertemukan kita dalam suatu majelis yang sangat mulia ini. Kita melakukan satu rapat kerja konsolidasi untuk pemenangan dakwah ini di tahun 2024. Semoga kehadiran kita dan apa yang sudah kita rencanakan ini mendapatkan keridhaan dan hasil yang diharapkan oleh umat ini. Salat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada uswasana kita baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang tetap setia istiqamah menjadi pengamal serta pengawal risalahnya hingga akhir zaman. Para kader pelopor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah menginjak pada tahun 1444 Hijriah. Bahwa penetapan tahun Hijrah ini adalah berdasarkan sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan segelintir pengikutnya, orang-orang beriman saat itu, dari Makkah menuju Madinah. Setelah melalui proses sebuah imtihan yang sangat luar biasa, ujian, tekanan, intimidasi, konspirasi dari para penguasa rezim kafir Quraisy, ya, untuk melumatkan cikal bakal risalah ini. Mereka melakukan tekanan sampai akhirnya Rasulullah dan para pengikutnya itu masuk dalam daftar orang-orang yang harus dihabisi. Karena itulah perjalanan hijrah ini adalah perjalanan begitu sangat menentukan, ya, masa depan risalah ini. Ini adalah perjalanan untuk mempertahankan eksistensi risalah, ya, risalah dakwah ini. Ya. Jadi betapa kita bisa mengambil ibrah dari peristiwa hijrah ini, bahwa rasa tanggung jawab, ya, rasa kegundahan, kegalauan yang sangat begitu luar biasa itu dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Karena seandainya mereka tidak berjibaku, tidak mempertaruhkan dengan segenap jiwa raga, ya, untuk keberlangsungan agar risalah ini tetap eksis di atas muka bumi ini cahaya memang kalau bukan kualitas para orang-orang yang bermental baja seperti Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, para as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin dan ansor saat itu, entah, ya, mungkin Islam tidak sedahsyat perkembangannya yang kita rasakan saat ini. Tapi ala kulli hal, para kader pelopor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa rasa tanggung jawab untuk mempertahankan eksistensi ini, lalu untuk mengekspansikan dakwah ini kepada masyarakat, itu adalah pada hakikatnya sesuatu yang harus menjadi sifat, ya, dan karakter setiap orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana setiap mukmin ini harus memiliki rasa, bukan hanya sense of belonging, rasa memiliki, ya, tapi juga rasa untuk mempertahankan, ya, risalah ini dari semua gangguan-gangguan yang akan membuat risalah ini tidak berkembang. Dan rasa tanggung jawab inilah yang memantik semangat Rasulullah, para ashabiqul dan para pengikutnya saat itu yang merupakan sabiqun awwalun
itu membuat terus ya, dakwah semakin hari mengalami perkembangan. Dakwah ini begitu sangat berkah karena terus didakwahkan disebarkan kepada masyarakat ya tanpa henti-henti ya. Kalau dalam surat Al-Nashr fa idza faraqta fansub ya, setelah selesai satu proyek dakwah mereka mempersiapkan ya proyek dakwah berikutnya ya. Minad dakwah ila dakwah, dan terus menerus minal jihad ila jihad, dan seterusnya tak pernah berhenti ya. Karena bergerak ini adalah sifat daripada dakwah ini yang sesuai dengan fitrah alam semesta. Nah, fitrah alam ini adalah kita tahu ya, tidak ada alam yang tidak bergerak ini. Semua alam semesta ini melakukan satu pergerakan yang tidak pernah berhenti dengan gerakan yang sama ya. Jadi Islam ini adalah sesuai dengan fitrah alam semesta, sesuai dengan fitrah kauniyah ya. Bagaimana Allah firmankan, "Faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi fatarun nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nas la 'alamun." Hadapkan terus wajahmu, orientasikan terus hadapkan wajahmu pada din yang hanif ini ya. Fitratallahi fatarun nas 'alaiha, karena fitrah alam semesta ini, fitrah manusia itu klop ya dengan dinul Islam ini. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan pada fitrah ini. Walakinna aktsarun nasi dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Demikianlah inilah agama yang akan tetap abadi ya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Karena itu kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan sunnah terbesar itu adalah bagaimana kita memiliki semangat untuk bertarung ya, menyebarkan risalah ini tanpa kenal henti dengan penuh semangat dan optimistik. Karena apa yang tidak mungkin menjadi mungkin jika Allah menginginkan. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat saat itu yang merupakan umat yang marginal, umat yang minoritas, umat yang terusir ya, yang nyaris ya, dihabisi oleh rejim kafir Quraisy itu justru Allah mentakdirkan bahwa mereka justru menjadi para pionir-pionir, menjadi para pemimpin-pemimpin peradaban yang sampai mengembangkan dakwah ini sampai sampai ke pelosok ya, dunia. Nah, dan inilah yang membuat Profesor Dr. Michael Hart ya, seorang sosiolog sejarawan dari Amerika Serikat begitu kagumnya dengan hasil kerja ya, Nabi Muhammad ya, dan para sahabat saat itu yang telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi perkembangan peradaban dunia ini. Sehingga dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Important Person in History, 100 tokoh paling bersejarah dalam 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, Michael Hart ini menempatkan Muhammad di ranking pertama. Walaupun 4 protes dari para pendeta-pendeta di Amerika, tapi kata Michael Hart, bagaimana saya tidak kagum dengan gerakan ya, dakwah yang dilakukan oleh Muhammad dan teman-temannya ini ya. Dari jumlah mereka yang segelintir, tapi hari ini jumlah mereka sudah menjadi 2 miliar lebih ya. Bahkan kita tahu sekarang Islam menjadi agama yang paling tercepat perkembangannya ya, khususnya di benua biru, di London, di Jerman, bahkan di Prancis ya, the fastest growing religion. Nah, kalaulah kita mengaku komitmen bagi seorang mukmin pengikut Nabi yang cinta kepada Rasul, bahwa inilah sunnah yang dipersembahkan oleh Nabi, yang diamanahkan, diwasiatkan kepada kita, agar kita menjadi penggerak-penggerak dakwah yang tidak pernah kenal henti, tidak pernah kenal lelah. Boleh nanti kita berhenti setelah ya, malaikat Israel mencabut nyawa kita. Itulah sebetulnya tempat kita berhenti dalam melakukan pergerakan ini. Karena itu Allah meng-push kita, mendorong kita, menggesa kita agar kita selalu melakukan persiapan optimal ini. Wa'idullahu mastata'tum min quwwah umir ibadil khair, dan persiapkanlah apa yang kalian miliki dari segala apa saja yang kalian miliki, min quwwah, dari kekuatan apa saja. Ini sifatnya nakirah umum, apa saja, rumah kita, kendaraan kita, tenaga, pikiran,
dan kemampuan skill yang bisa kita lakukan, kita harus kontribusikan, kita dedikasikan bagi perkembangan dakwah ini. Wa idullahu mastata'tum min quwwah min ribatil khair. Dan dari kuda-kuda yang ditambat, artinya kendaraan, aset-aset bergerak maupun tidak bergerak itu harus kalian dikontribusikan, distribusikan ke dalam gerakan mesin dakwah ini agar dia menjadi sebuah mesin yang tersistem gitu, yang sangat kuat gitu. Mirbatil turhibuna bi. Nah, dengan persiapan yang matang, dengan perencanaan yang baik ya. Karena ada sebuah adagium kalau kita gagal merencanakan berarti kita telah merencanakan kegagalan. Dan hari ini kita tidak ingin ya menjadi orang-orang yang merencanakan kegagalan. Makanya hari ini kita duduk di tempat ini, kita bikin perencanaan-perencanaan yang matang, dan rencana ini mudah-mudahan visible ya. Kalau dalam bahasa daerah itu namanya visibility study. Ada studi kelayakan, dan hari ini kita uji kelayakan dari perkara konsep-konsep yang akan kita presentasikan ini. Itu para kader pelopor. Jadi wa itulah mastata'tum min quwwah birribatil khair turhibuna bi Abdullah aduakum ya. Dan dengan persiapan yang matang itulah kamu sanggup menggentarkan musuh-musuh, membuat mereka tuh takut ya. Gentar gitu. Ya, musuh-musuh Allah menjadi gentar ya. Baik yang kamu ketahui maupun yang tidak kamu ketahui ya. Dan Allah sangat mengetahui itu. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Barang siapa yang menginfakkan apa saja ya, yang dimilikinya di jalan Allah, kata Allah, yuwaffa ilaikum. Allah akan mencukupi ya, kamu ya. Wa antum la tuzlamun. Kamu tidak akan dizalimi. Demikian barangkali ya taujih yang bisa saya berikan kepada para antum semua, para kader-kader pelopor di wilayah BPC 6 dan sekitarnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.